Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya Lili Nurfadilah dengan NIM 14635211017 kelas BSA 3A dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Fonologi Arab, maka saya akan mereview artikel yang berjudul Analisis Kesalahan Fonologis dalam Keterampilan Membaca Teks Bahasa Arab. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesalahan fonologis yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan Bahasa Arab saat mereka melaksanakan aktivitas belajar di sekolah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, karena peneliti melakukan pencarian fakta dengan interpretasi data yang dibutuhkan, dan desain penelitian yang digunakan adalah analisis isi atau konten analisis, karena data yang digunakan berupa verbal yaitu pikiran siswa dalam membaca teks bahasa Arab. Selanjutnya, fokus penelitian ini mengidentifikasi kesalahan-kesalahan fonologis berdasarkan titik artikulasi, sifat huruf, dan gelombang. Adapun metode penelitian bahasa yang digunakan peneliti adalah metode simak. Jadi, peneliti berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh para informan, dan dalam pengamatan tersebut tentunya membutuhkan teknik catat simak sebagai teknik untuk mengetahui realisasi fonem-fonem tertentu. Misalnya dengan memanfaatkan fonetik artikulatoris, tidak hanya cukup dengan mendengarkan bunyi yang dihasilkan oleh informan, tapi juga harus melihat bagaimana bunyi yang dihasilkan. Selanjutnya, di dalam penelitian ini juga ada teknik rekam. Teknik rekam ini statusnya melengkapi kegiatan penyediaan data dan tidak dicatat. Maksudnya, apa yang dicatat itu dapat dicek kembali dengan rekaman yang dihasilkan. Selain itu, teknik rekam ini digunakan karena data yang diamati berbentuk ujaran secara lisan. Dan metode analisis kesalahan yang bertujuan untuk mengukur kemajuan belajar bahasa dengan mencatat dan mengklasifikasikan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh siswa. Selanjutnya, partisipan atau sasaran dalam penelitian ini adalah 5 siswa di kelas 7F SMP plus Baitur Rahman 2. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan purpose of sampling, di mana peneliti menentukan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan fonologi siswa dalam keterampilan membaca teks bahasa Arab. Sebelum mempelajari penelitian fonologi lebih lanjut, peneliti juga mendefinisikan fonologi terlebih dahulu. Jadi, fonologi merupakan salah satu cabang linguistik yang membahas tentang bunyi. Jadi, bunyi atau tuturan yang baik dan benar tentu akan dipahami oleh pendengar, tapi jika tidak benar maka tidak akan memahamkan seseorang. Ketepatan pengucapan dalam sebuah tuturan adalah hal yang penting karena dapat mempengaruhi makna yang dimaksud oleh penutur, sehingga sebagai siswa perlu untuk memahami ilmu fonologi. Jadi, apa sih kesalahan fonologis itu? Kesalahan fonologis yaitu kesalahan pada tataran bunyi, baik pada kata, frasa, klausa, atau kalimat. Kesalahan fonologis ini terjadi pada beberapa huruf yang sulit didapatkan seperti short, sha, ga, ho, ta, go, to, do, a, go, o, sehingga tidak jarang membuat para pembelajar bahasa Arab bingung dalam melafalkannya, sehingga menimbulkan kesalahan fonologis. Adapun pembagian kesalahan fonologis yang paling sulit dilafalkan oleh responden di antara dua kesalahan fonologis lain yaitu: 1. Kesalahan fonologis bo menjadi bo pada kata mari bo. Yang kedua, kesalahan huruf ain menjadi a. Berdasarkan sifat-sifat yang telah disebutkan, membuktikan bahwa huruf do menjadi huruf yang unik dalam bahasa Arab. Selanjutnya, terkait pembagian jenis gelombang bunyi, huruf do termasuk golongan konsonan yang memiliki bunyi letupan, sehingga dalam pembagian gelombang bunyi berada pada kategori gelombang bunyi transien. Selanjutnya, terkait kesalahan huruf do menjadi huruf do pada kata marido. Jadi, huruf do dideskripsikan sebagai konsonan yang keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gigi yang disebut dengan apikodental, atau dalam bahasa Arab disebut dengan torfu isnan. Adapun beberapa sifat huruf do yaitu: yang pertama, huruf do termasuk pada kategori huruf jahr yang artinya jelas. Maksudnya, ketika membunyikan huruf tersebut dengan tidak berdesis dan nafas tertahan, sehingga bunyi yang terdengar lebih jelas dan bersih. Yang kedua, huruf do bersifat rokhawah yang artinya lunak, yaitu maksudnya ketika membunyikan huruf tersebut dengan suara
tentang titik artikulasi, yang mana huruf bo dideskripsikan sebagai konsonan apiko-interdental, sedangkan huruf bo sebagai konsonan apiko-dental. Selanjutnya yaitu kesalahan fonologis yang kedua, yaitu kesalahan huruf ain menjadi a. Jadi titik artikulasi dari huruf ain adalah kosakul hak, namun biasa dikenal dengan faringal. Adapun huruf ain memiliki 4 sifat huruf. Yang pertama yaitu huruf ain termasuk jahar, yang artinya jelas. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan tidak berdesis dan nafas tertahan, sehingga bunyi terdengar lebih jelas dan bersih. Yang kedua adalah huruf a bersifat istifal, yang artinya turun. Maksudnya membunyikan huruf dengan menurunkan pangkal lidah ke landasan mulut, sehingga bunyi huruf menjadi rendah, tipis, dan ringan. Yang ketiga yaitu bunyi fathah, yang artinya terbuka. Maksudnya membunyikan huruf dengan tengah terbuka. Yang keempat yaitu ismat, yang artinya diam atau menahan. Maksudnya adalah membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Dalam pembagian jenis gelombang bunyi, huruf ain termasuk dalam bunyi frikatif atau bunyi aperiodik. Gelombang bunyi aperiodik tidak ditandai oleh pengulangan teratur, sehingga gelombang bunyi tidak memiliki frekuensi atau frekuensinya sulit ditentukan. Sedangkan gelombang di atas adalah ukuran huruf ain setelah dilakukannya segmentasi. Untuk gelombang yang telah ditunjukkan tadi, itu termasuk dalam gelombang bunyi aperiodik, tidak ditandai dengan pengulangan teratur, sehingga gelombang bunyinya tidak memiliki frekuensi yang sulit ditentukan. Area tersebut memiliki titik merah yang kita sebut dengan forman. Forman yang tidak beraturan tersebut menunjukkan bahwa adanya huruf konsonan yang dilafalkan oleh penutur. Pada bagian atas lingkaran tersebut memiliki area spektrum yang cenderung lebih tipis dibanding area lain, dan tipisnya area di atas karena huruf ain memiliki sifat istifal, sehingga bunyi yang dihasilkan berbentuk tipis dan rendah. Ternyata kesalahan fonologis yang dilakukan oleh responden mayoritas terjadi karena kurang tepatnya makhraj huruf tersebut, sehingga kesalahan fatal akibat kurang tepatnya makhraj adalah berubahnya ain menjadi a. Dengan demikian, dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran keterampilan membaca dalam bahasa Arab, para siswa menimbulkan kesalahan ucap atau bisa disebut dengan kesalahan fonologis. Kesalahan fonologis ini terjadi pada huruf hijaiyah